Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman aku Bumi dan yang dari Akses Hardware juga hai. Ya, di episode kali ini kita akan bahas tentang produk earphone yang kalau menurut data yang aku dapat sih salah satu earphone terlaris di Tokopedia. Jadi dia ini adalah ini nih. Dia adalah JBL T100. Kelihatan kan? Nah, ini nih JBL Tune, JBL Tune ya, Tune Tune 100. JBL T110 ya, bukan 110, 110. Ini dia harganya adalah 100 ribuan, tergantung di mana kalian belinya sih. Jadi yuk kita langsung ke kesimpulannya dulu aja. Jadi biar kalian nggak buang-buang waktu lah kalau barangkali ada kalian yang lagi sibuk gitu ya, nggak bisa nonton video lama-lama. Jadi menurutku simpulannya adalah ini ya pantas aja sih jadi earphone paling laris ya di Tokopedia karena satu faktor penting yaitu sound quality-nya yang sangat bagus untuk harga 100 ribuan. Tapi sound quality itu ya wajar karena dia merupakan model in ear ya. Jadi dia ada karetnya nih, jadi langsung masuk ke liang telinga. Jadi sound isolation atau isolasi dari suara dari luar itu sangat bagus. Bassnya bagus, midnya lumayan dan high-nya juga lumayan detail. Ya, jadi itu kesimpulannya kalau kalian cari earphone 100 ribuan atau bahkan bisa dapat di bawah 100 ribuan, ini mungkin salah satu yang paling baik ya, paling bagus. Jadi itu kesimpulannya, silakan keluar dari video ini ya. Ya, jangan-jangan tolong. Bu ya, kita lihat luarnya dulu. Ya, jadi luarnya full plastik ya. Dan apa ya, kayak dus-dusan gini sih, kayak apa ya? Ya, sepertinya sih ramah lingkungan dusnya. Dan kemudian kalau bisa teman-teman lihat di sini, itu dia udah satu paket sama mic ya, udah ada mic-nya, kemudian udah ada. Ya, ini nih kita lihat nih ada eartip cadangan, terus ada ya biasa jack 3,5. Kemudian ya simpel doang, sini garansi, sini displaynya, sini cuman speknya tapi berbagai bahasa. Terus di sini pure bass sound, terus kemudian ada hands-free calls, tangle free flat cable. Jadi dia kabelnya juga flat ya. Langsung aja kita buka. Packagingnya juga simple sih, simple dan to the point. Ini dia ditutupin plastik kayak gini, dan dia rapi gitu, packagingnya rapi. Terus kalau di belakangnya ini ada apa namanya, ada paperwork ya, ada kertas-kertasan, ada garansi, ada quick startnya ini pendek, nggak panjang-panjang. Terus ini ada eartip cadangannya, ini ada dua, yang small sama yang large, ini yang besar nih. Oke. Nah, terus udah gini doang. Ini packaging kertas sama plastiknya. Terus tinggal kita ambil. Ini ngambilnya agak susah sih. Aku pertama kali pegang packaging earphone yang agak apa ya, rapat ya packagingnya. Jadi mungkin kalau kalian kesulitan ngambil dari sini, bisa kalian tekan dulu belakangnya. Nah, ditekan dulu belakangnya, terus baru diambil. Kok susah sih? Nah, ini bisa diambil kan? Oke, diambil. Terus ini dia juga ada kayak semacam lockingnya ya, locking buat biar kabelnya nggak kemana-mana ya. Pelan-pelan aja kalian ambil. Nah, terus ini juga sama, ini juga susah kalau nggak salah. Kalian tekan dari belakang, diambil. Ini juga tinggal diambil aja. Nah, oke. Inilah headsetnya. Juga bagus sih, udah ada kawat kawat hitamnya nih. Kalau kalian orang yang rapi ya, yang nggak mau kabelnya kemana-mana. Dan ini kayaknya udah nggak perlu aku sound test lagi karena kemarin aku udah sound test. Aku buat konten Twitter sama Facebook sama Instagram kemarin. Suaranya itu karena dia JBL ya. JBL itu kan jarang dibelai ya. Jadi dia mengedepankan suara bass. Dia mengedepankan suara bass. Cuman nggak kayak apa ya, perangkat audio misalkan earphone, headset yang murah dan berfokus pada bass. Dia ini fokus pada bass, cuman ada beberapa lagu yang ternyata tuh mid dan high-nya tuh detailnya keluar kalau dibandingkan headset-headset yang terutama yang nggak in ear kayak gitu. Coba kita dengerin beberapa lagu ini habis ini aku setelin yang free copyright ya, free copyright. Coba kalian dengerin seberapa detail simbal-simbal dan detail-detail lain lah yang ada di lagu itu ya. Coba kita dengerin bareng-bareng.
Nah, selain itu juga volumenya itu sangat mumpuni ya. Jadi volume itu terutama penting pada konten-konten yang dialog ataupun ya misalkan teman-teman suka dengerin rotal kayak gitu. Itu juga bisa karena ketika dia volumenya itu cukup mumpuni akan terdengar noise yang bahkan yang bikin video atau yang bikin audio itu pun nggak dengerin gitu. Jadi mereka lupa cut out noise-nya, malah kedengeran di headset ini. Aku menemukan beberapa podcast ataupun audio, misalkan Rotal gitu, yang noise-nya tuh ternyata masih ada. Dan aku pakai headset maupun pakai earphone lain tuh nggak kedengeran. Terutama yang gimana coba? Menurutmu kamu dengerin nggak detail hi-hat yang berfrekuensi tinggi di lagu tadi? Dan apakah kalau kamu dengar noise yang ada di dialog-dialog yang coba kita setel tadi ya? Kalau iya, mungkin earphone-mu udah setara mungkin sama ini, tapi kalau enggak, kamu kayaknya harus coba earphone ini deh. Dan satu lagi ya, ini mungkin karena kemarin udah aku review, jadi udah nggak terlalu kuat baunya. Satu hal yang perlu diingat dari earphone ini, ketika dibuka pertama kali itu bau karetnya kuat banget. Jadi ini kan dominan karet. Coating ininya, coating jack 3,5-nya ini karet, terus kemudian eh, kabelnya flatnya ini karet, tapi karetnya tuh yang apa ya? Yang bener-bener baunya tuh kerasa gitu. Terus ininya pun apa namanya? Splitternya ini dia nggak plastik tau. Ya mungkin ada plastiknya, tapi mayoritas tuh dia karet. Karet luarnya tuh dia lapisin karet. Yang benar-benar kelihatan plastik tuh cuman main unitnya ini yang buat mic sama play pause atau menerima telepon sama drivernya yang di sini yang di headsetnya ini. Jadi itu menurutku dua hal yang secara luar dari luar kelihatan kalau plastik, sisanya itu terbalut dengan karet yang sayangnya itu baunya cukup kuat kalau pertama kali dibuka. Dan itu mungkin bisa jadi suatu preferensi ya, bisa jadi penolak ataupun kamu suka fetisnya suka bau karet gitu ya silakan sih. Jadi kesimpulannya untuk harga 100 ribuan dengan build quality yang cukup solid, karetnya ini juga meskipun agak bau, meskipun sekarang udah enggak sih. Jadi seminggu lalu aku buka kayaknya. Sekarang udah nggak terlalu bau dan dia ini kelihatan sturdy banget, kelihatan mantul. Kemudian sound quality-nya juga bagus. Dia mengutamakan bass, cuman dari bass kan frekuensi rendah ya, tapi dari rendah, mid maupun tinggi itu semuanya detailnya baik dan volumenya juga cukup sehingga kita bisa dengerin noise yang yang produsen audio atau video itu pun kadang nggak dengerin gitu ya. Dan setelah itu dia ada garansi 1 tahun dan surprisingly dia ada ear tip tambahan. Oke, terima kasih udah nonton unboxing dan juga review dari JBL Tune 110 ini. Jangan lupa like ataupun dislike, komen apapun yang ingin kalian komenin, dan juga subscribe. Kenapa? Ya nggak tahu, terserah kalian sih. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next episode.